dengan kepala. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat kasih-Mu yang limpah, dan kami ada sebagaimana ada semua karena Engkau, dan kami belajar menjadi anak-anak yang taat, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, bicara lebih makan minum, bicara bangsa-bangsa yang tanah Allah. Tapi Bapa di surga tahu, dan kami menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Mari kita akan membaca Yesaya pasal 44. Yesaya pasal 44 ayat 21 sampai ayat 28. Yesaya pasal 44 ayat 21 sampai 28. Tuhan penebus Israel. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-soraklah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertepi-soraklah hai rahim bumi. Bergembira dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub, dan Ia telah memperhatikan keagungannya dalam hal Israel. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sedari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang menjadi seorang diri, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah yang meniadakan tanda-tanda perang pembohong, dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenut, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang, dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku, dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku, yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau memberikan kembali runtuhannya. Akulah yang berkata kepada tubir laut, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Koresi, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapi. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun. Tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Puji Tuhan. Kita perhatikan firman Tuhan pada ayat yang pertama. Ingatlah semuanya, hai Yakub, sebab engkau hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau hambaku Israel. Engkau tidak kulupakan. Firman Tuhan, aku tidak melupakannya. Siapa bangsa Israel ini? Saat itu bangsa Israel jauh dari Tuhan, sudah menyimpang daripada perintah Tuhan. Dia sudah meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan katakan, hei bangsa Israel, engkau kembali kepadaku, ya, kembali kepadaku, sebab engkau hambaku, katanya. Hamba Tuhan. Berarti hamba Tuhan berarti menjadi milik Tuhan. Namanya hamba berarti milik. Pesuruh berarti miliknya, majikannya. Waktu kita dulu majikan dosa, sekarang kita punya majikan kita, itulah Tuhan. Dan kalau kita datang kepada Tuhan, apa yang kita perbuat, kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkatakan, biarpun dia bisa melupakan segala kesalahan kita, ya, dia Allah yang peduli. Sebagaimana firman Allah berkata pada ayat yang ke-22, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembali kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kehidupan manusia kembali kepada Tuhan.
tetap kasih sayang Tuhan limpah. Contoh yang paling gampang, anak yang terhilang. Anak yang telah meninggalkan bapaknya, dia foya-foya, hartanya habis, dia main dengan pelacur, dan apa yang terjadi di dalam kemiskinan, kemalaran. Tuhan berbicara kepada anak yang terhilang, justru di dalam penderitaan, ya, di dalam masalah, di dalam masa pandemi ini, Tuhan berbicara kepada kita. Kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, bukan terbuai dengan dunia ini, tapi kita kembali kepada Tuhan, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Namanya hamba pekahkan suara majikan. Kita punya Tuhan, itulah Tuhan atau Tuhan yang kita sembah. Kita pekah akan suara Roh Kudus. Kita percaya kalau kita pekah suara Roh Kudus, kita mau dengar-dengaran, menjadi hamba-hamba Allah yang dengar-dengaran. Kita percaya bicara makam itu, soalnya tak khawatir, dia sudah siapkan buat kebutuhan hambanya. Amin. Benar Bapa di surga, kalau bangsa Israel dia sejauh daripada Tuhan, kalau dia kembali kepada Tuhan dan bertobat, Tuhan ampuni. Apalagi kami juga Tuhan yang selalu dekat dengan Tuhan, yang kami mencari Engkau, kami mengutamakan Engkau pada pagi hari ini. Sebelum kami aktivitas lain, kami mencari Engkau. Engkau lebih memperhatikan segala kebutuhan kami. Tentang kami cari nafkah, berkat-Mu sudah ada di hidup kami. Hikmat Kau berikan buat kami, sehingga kami bisa mengerjakan sesuatu yang sulit bagi orang lain, tapi bagi kami tidak Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami, suami kami, istri kami semua kepada Tuhan. Kembalikan kami besok pagi tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka Tuhan yang bekerja di depan. Berkat kesehatan yang prima Tuhan, berikan hikmat-Mu sehingga negara Indonesia maju menjadi kenyataan. Bagi negara kami, negara yang diberkati oleh Tuhan, yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak Tuhan. Bahkan melalui vaksin ini, maka mereka mau dengar-dengaran semua demi kebaikan buat mereka semua Tuhan, supaya kembali negara kami dipulihkan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, saudara terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan amin.